saya kali ini guys. Oke, Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Saya ucapkan kita bagi yang beragama Muslim selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Insya Allah keberkahan, kesehatan, dan segalanya menyelimuti kita semua guys menjadi lebih baik. Oke guys, karena berhubungnya di bulan Ramadan, pasti dong kaitannya dengan puasa ya. Kali ini, pada episode kali ini saya ingin sharing ilmu kepada kalian semua guys. Ya sebetulnya sesuai dengan topiknya yang saya sampaikan adalah hal yang menakjubkan yang terjadi saat berpuasa guys. Jadi tema kita kali ini adalah tentang hal yang menakjubkan apa yang terjadi pada diri kita saat kita berpuasa. Oke guys, silakan simak pembahasan saya kali ini. Jadi kalau kita lihat kan Hippocrates itu dia mengakui puasa itu membantu meningkatkan kesehatan dan imunitas tubuh guys. Oke guys, sekarang bagaimana sebetulnya bahwa puasa itu bisa membantu menyelesaikan masalah kesehatan ya? Kok bisa ya? Nah, bisa dong guys. Jadi ya sebetulnya begini guys ya. Ada kasus ini ya, yang kalau kita lihat ada kasus seseorang yang ini yang pernah saya ketahui, ini ada kasus seseorang yang dia tuh mempunyai kondisi kesehatan waktu itu nilai hemoglobinnya tuh selalu di bawah 10 dia mengatakan. Nah, ada beberapa kelainan di sel darah merahnya yang juga diikuti dengan apa tuh namanya demam dan kondisi lainnya begitu. Nah, dia sih mengatakan bahwa kondisinya ini sudah ia alami sejak 10 tahun ya gitu. Jadi selama 10 tahun dia mengalami hal seperti itu. Dia mengatakan sebelum melaksanakan puasa Daud ya, dia dan suaminya itu sudah melakukan puasa Senin dan Kamis. Jadi rutin gitu dia lakukan tuh selama lebih dari 3 tahun lah gitu. Dia sih mengatakan alhamdulillah sekali gitu, banyak alhamdulillah yang begitu luar biasa katanya, bahwa Allah tuh menghadiahkan kepada mereka dari puasa Senin Kamis itu. Nah, selain dia lebih dekat dengan Allah, mereka menyampaikan bahwa dia lebih dapat mengontrol emosi dan juga alhamdulillah banyak keuntungan bagi kesehatan kita guys. Pada kasus yang orang tersebut guys, gula darah suaminya itu kembali normal. Awalnya indeks glikemik itu selalu di atas 10 katanya. Sekarang sudah di angka 5,7 sampai 6,5 dan kolesterolnya, yaitu kolesterol dalam LDL dan trigliseridanya juga normal tanpa obat-obatan lagi gitu guys katanya. Nah, setiap menjelang Ramadan, suaminya itu selalu mengajak si istri ini untuk lebih meningkatkan puasa Senin dan Kamis yang sudah mereka lakukan menjadi puasa Daud setelah Lebaran guys. Tapi lama baru terlaksana karena apa ya? Karena ia takut tidak mampu dengan aktivitas pekerjaan dia yang cukup banyak ya, mungkin dia bekerja ada aktivitas banyak itu yang dia takutkan dan dia khawatirkan gitu guys. Nah, dia mulai melakukan puasa Daud katanya, walaupun awalnya dilarang oleh dokternya gitu karena hemoglobin dia itu pada saat itu sangat rendah. Nah, dokter di Indonesia dan di luar negeri sudah melakukan treatment yang cukup panjang untuk persoalan hemoglobin dia ini, tapi tetap saja tidak ada hasil gitu guys. Nah, untuk memastikan kondisinya aman-aman saja dan hemoglobinnya tidak memburuk, akhirnya dia melakukan tes darah setelah 3 bulan melakukan puasa Daud gitu guys. Jadi puasa Daud itu kan sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak begitu. Ya Masya Allahnya hasilnya itu membuat dia dan suaminya itu kaget luar biasa katanya. Dia pokoknya udah sujud syukur, nangis gitu ya, karena
ada hal yang di luar dugaan gitu yang terjadi hasilnya. Jadi maha besar Allah ya, hemoglobinnya itu normal dan kelainan sel darah merahnya juga normal gitu guys katanya. Nah dia ini melakukan tes itu kembali setiap setiap 4 bulan dan hasilnya itu alhamdulillah semua normal. Nah dokter di luar negeri juga mengatakan kondisi dia ini sangat prima sekarang. Nah lalu bagaimana cara Allah menormalkan hemoglobin dan sel darah merahnya? Ya Allah Akbar ya, maha besar Allah subhanallah. Sulit bagi dia itu mencari jawabannya pada saat itu katanya. Ya guys ya, kalau setelah kalian mendengar kisah ini, sebetulnya insya Allah kalian bisa menemukan jawabannya sendiri. Dari sini dia ini terus mempelajari apa yang terjadi saat tubuh berpuasa. Supaya apa? Dia mengatakan supaya dia tuh bisa mengajak banyak orang untuk melakukan puasa. Bahkan mungkin puasa istri. Nah, pengalaman dia ini sulit sekali mengajak orang berpuasa katanya dengan hanya menjanjikan pahala dan rahmat Allah gitu. Tapi jika ada manfaat langsung ke diri mereka, biasanya orang akan lebih langsung tertarik gitu mungkin. Banyak sekali orang yang membayangkan berat sekali saat berpuasa. Ini juga yang yang dia pikirkan sebelum memulainya gitu guys ya. Meskipun dia ini bukan ulama atau pakar agama ya, dan juga bukan dokter, tapi dia tuh pengen menyampaikan kepada kita semua soal ajaibnya soal kalau kita lihat di sini soal hal-hal yang menunjukkan yang terjadi dari puasa itu tersebut, dari efek puasa, dari apa yang dia alami dan beberapa latur-latur yang mereka baca gitu ya. Oke guys, karena kita sebagai muslim ya, kalau kita kaitkan di dalam puasa ini di dalam kitab suci kita ya, sebenarnya sudah termaktub di dalam QS2 ya. Kalau kita di dalam waktu bahwa disampaikan oleh Allah kan, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui gitu. Nah, masih kalau kita lihat dari sebuah hadis dari Imam Nasai dan sahabat Umamah ya, wahai Rasulullah, perintahkan satu amalan yang dengan amalan tersebut saya mendapat banyak manfaat. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, tidak ada satu amal pun yang setara dengan puasa. Jadi seorang dokter ya guys ya, pada zaman Rasulullah tuh ada dokter yang pada zaman Rasulullah tuh dia namanya Haris bin Kaidah. Itu dia mengatakan lambung kita ini guys tuh merupakan rumah penyakit dari rumah penyakit, dan puasa itu adalah pangkal segala obat. Oke guys, sekarang kalau kita lihat, tahu nggak sih kita kalau ternyata binatang tuh juga berpuasa loh guys. Saya juga baru tahu nih guys. Ternyata anjing dan kucing itu berpuasa ketika sedang sakit. Jadi jangan pernah memaksa kucing makan ketika mereka sedang sakit, karena hanya akan guys? Memperlambat sakit si kucing dan menghambat penyembuhan secara alamiahnya gitu. Jadi menurut Dr. Jason Fung, ya dokter ahli ginjal di Kanada, dia mengarang banyak buku mengenai puasa dan diabetes. Dia mengatakan bahwa the powerful natural of healing solution is fasting. Jadi puasa itu adalah cara terbaik untuk penyembuhan alami. Menurut beliau bahwa puasa ini bukanlah kelaparan, tapi keikhlasan dalam menahan keinginan untuk makan. Kata ikhlas ini menjadi sangat menentukan untuk mendapatkan hasil yang optimal guys. Kalau kita lihat, Fung juga dia mengatakan kalau melihat sejarah, kita bisa melihat sejak zaman dulu orang berpuasa. Hippocrates itu bapak kedokteran modern ya guys ya. Jadi bapak kedokteran modern itu bernama Hippocrates. Beliau mengatakan bahwa makanan itu harus menjadi obat bagi kita. Our food should be our medicine. Kalau tidak, maka obat akan menjadi makanan buat kita. Wow. Lebih tegas ya kalau kita lihat di sini, Hippocrates dia mengatakan bahwa makan ketika sakit itu sama saja dengan memberi makan pada penyakit itu sendiri guys. Wow, ternyata begitu ya guys. Kebiasaan kita ketika sakit ya, seperti kita mungkin coughing ya, batuk, mungkin kita influenza ya, kita sakit itu untuk kebiasaan kita tuh untuk menambah porsi atau kualitas makan kita. Padahal tubuh kita itu didesain oleh penciptanya untuk puasa.
tubuh itu akan menyimpan makanan dan mengeluarkan pada saat dibutuhkan. Jadi tidak hanya manusia, juga terjadi pada semua binatang guys gitu. All animal Benjamin Franklin itu dia mengatakan juga bahwa obat yang terbaik adalah istirahat dan puasa. Istirahat di sini artinya bebas dari stres dan relaksasi guys. Puasa didesain untuk membersihkan sistem dan purifikasi tubuh. Benjamin Franklin guys dengan tegas dia menyatakan bahwa yang terbaik untuk penyembuhan adalah bukan obat-obatan ataupun operasi, tapi puasa. Saya juga sempat membaca bahwa Mahatma Gandhi sendiri itu juga mengatakan bahwa puasa itu dapat membersihkan tubuh, pikiran, dan jiwa. Kalau kita dalam Islam guys ya, kita meyakini bahwa puasa itu adalah sesuatu yang sangat agung ya, karena Nabi Muhammad SAW ya, Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa puasa itu mengantarkan kita ke pintu surga selama bulan Ramadan. Semua muslim itu berpuasa selama sebulan penuh guys. Puasa bukan sesuatu yang membahayakan, tapi sesuatu yang memberikan banyak manfaat. Coba kita perhatikan selama bulan Ramadan, pasien yang dirawat di rumah sakit itu selalu menurun jumlahnya. Ini membuktikan bahwa puasa menyehatkan guys. Saya membaca literatur ini. Ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah itu sering berpuasa pada saat perang dan memenangkan peperangan. Pengalaman yang ada, seseorang tuh rutin melakukan olahraga ya yang lumayan cukup berat gitu ya, mungkin sebanyak 2 kali seminggu. Ternyata dari berpuasa dia bisa melakukannya jauh lebih baik daripada di saat tidak berpuasa. Padahal sebelum latihan ya, pelatihnya itu selalu tanya sudah makan, karena khawatir dia itu akan akan lemes gitu ya guys ya waktu latihan kalau belum makan. Nah itulah pemikiran orang pada umumnya, termasuk saya juga berpikir seperti itu sebelum melakukan puasa, sebelum kita terbiasa berpuasa. Nah dari ilmu pengetahuan diketahui puasa mempunyai banyak manfaat ya, kayak menurunkan berat badan, meningkatkan kesehatan mental, mengontrol kadar gula darah, menurunkan kolesterol LDL dan trigliserida ya guys, membuang racun dalam tubuh, meningkatkan fungsi otak, meningkatkan imunitas tubuh guys, juga membuat awet muda, look young ya. Sekarang di sini saya juga pernah baca dari fasting clinic ini ya, karena begitu luar biasanya ya, menakjubkan sekali puasa ini. Ternyata di Jerman itu ada klinik yang mengobati pasiennya dengan puasa guys. Klinik ini namanya The Butchinger Therapeutic Fasting ya. Dr. Francois Wilhelmi, dia Direktur Research and Medicine Clinic Butchinger, itu dia dalam presentasinya menyampaikan sejak tahun 1989 Dr. Heinz Fachner itu sudah menjelaskan puasa itu adalah stimulator yang paling kuat terhadap mekanisme penyembuhan diri sendiri pada tubuh dan jiwa seseorang guys. Jadi sudah ribuan orang mengikuti program puasa di klinik ini dan memberikan hasil yang sangat signifikan. Di Rusia itu juga ada klinik dengan terapi puasa yang didirikan tahun 1995. Klinik ini namanya Goryachins ya. Itu lokasi yang ada pemandangannya, pokoknya wonderful banget, pemandangannya indah banget gitu. Jadi lebih dari 10.000 orang itu sudah mendapatkan manfaatnya. Nah klinik ini mempunyai moto fast and your body will thank you. Oke guys, selanjutnya saya akan membahas tentang masalah autophagy. Ini autophagy itu efek puasa terhadap sel tubuh. Ada hal yang sangat membuat kita kagum ya, yang bisa kita dapatkan ketika kita berpuasa, yaitu autophagy. Hadiah Nobel Fisiologi dan Kedokteran itu diberikan ini kepada siapa ya, ilmuwan asal Jepang guys, itu namanya Yoshinori Ohsumi pada tahun 2016. Dia yang menemukan mekanisme autophagy. Autophagy itu adalah mekanisme pembongkaran bagian-bagian sel yang sudah tua atau rusak yang terjadi ketika tubuh itu tidak mempunyai cukup energi untuk mempertahankannya guys.
Autophagy sangat penting untuk kelangsungan hidup sel dan menjaga sel itu tetap sehat. Tanpa autophagy, sel-sel tubuh manusia tidak akan bertahan, guys. Karena apa? Karena banyaknya sampah tubuhnya itu yang akan menumpuk sehingga apa? Mengganggu fungsi sel dalam tubuh, sehingga imunitas menurun dan timbul berbagai penyakit termasuk penuaan dini. Sebetulnya banyak riset, guys, yang membuktikan bahwa autophagy ini berperan dalam menekan sel tumor. Selain itu, autophagy ini merupakan respons pertahanan sel dari serbuan virus-virus dan bakteri ketika terjadi infeksi. Uniknya, guys, autophagy ini tidak terjadi ketika sel kenyang karena banyaknya pasokan nutrien, melainkan ketika ia kelaparan. Jadi proses autophagy itu terjadi hanya saat kita berpuasa. Ketika seseorang makan, hormon insulin yang mengatur metabolisme karbohidrat dalam tubuh itu akan meningkat, sementara glukogen menurun, guys. Ya. Ketika ia berpuasa terjadi sebaliknya, insulin menurun sementara glukogen itu meningkat. Nah, peningkatan glukogen inilah yang menstimulasi proses autophagy, guys. Apa yang bisa menghentikan proses autophagy? Jawabannya makan. Karena apa? Karena gula dan protein yang berlebihan itu membuat pembersihan diri terhambat, guys. Hal ini terbukti pada tubuh penderita penyakit Alzheimer dan cancer, ya. Pola makan selama berpuasa itu menentukan manfaat dari puasa itu sendiri loh, guys. Mungkin ada orang yang merasa sudah berpuasa tapi tidak mendapatkan banyak manfaat terhadap kesehatannya. Bahkan dari satu kajian ya, guys, ya, selama bulan Ramadan itu didapatkan bahwa puasa itu menyebabkan peningkatan kadar gula, trigliserida, penurunan HDL, sehingga apa? Sehingga hal ini menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Mengapa ya kalau kita lihat ini kok bisa terjadi? Nah, jawabannya, coba lihat apa yang kalian makan waktu berbuka dan berapa banyak. Jangan jadikan waktu sahur dan berbuka puasa tuh, guys, menjadi kebiasaan balas dendam. Maksudnya semua makanan mau dilahap, ya. Mentang-mentang puasa, begitu buka, waktu sahur, semua makanan dilahap. Tidak begitu juga, guys, ya. Karena puasa itu bisa diibaratkan kita membersihkan rumah kita, membersihkan badan kita agar tetap bersih. Ada kita ini harus mengatur makanan yang kita makan. Kita itu berbuka, juga sahur, ya. Kalau kita berbuka dengan makanan yang misalnya tinggi lemak, tinggi gula dan kalori, berarti setelah berbuka kita sudah siap dong, berarti mengotori tubuh kita, iya dong. Makanan tinggi kalori seperti makanan tinggi karbohidrat dan gula itu akan menghambat proses autophagy, guys, dan juga membuat kita banyak bermalas-malasan selama puasa. Kita biasakan banyak minum air putih, kurma beberapa butir. Nah, kalau menurut sunahnya kan Rasulullah 3 butir kurma. Juga buah, guys, ya, kalau kita berbuka. Jadi asupan protein yang sehat itu tetap kita prioritaskan. Jadi kita tidak asal-asalan pada saat kita sahur, pada saat kita buka puasa. Yang penting juga kita perhatikan olahraga. Hal ini bisa kita lakukan, guys, waktu sore hari. Jadi sehingga kita itu akan tetap segar setelah kita berbuka puasa. Dan dari penelitian memang didapatkan olahraga selama berpuasa itu dapat meningkatkan antioksidan. Sekarang kita bisa tahu dong dan mengerti bahwa penggalan makna surat yang tadi yang saya sampaikan, bahwa dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui, guys. Nah, oke, guys, insya Allah sharing ilmu saya kali ini bermanfaat. Selamat berpuasa, guys, ya. Soalnya bisa menginspirasi kita untuk berpuasa. Apalagi di saat ini kan banyak orang itu pada bingung mencari banyak vitamin atau obat-obatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kita lupa kalau Allah yang menciptakan kita sudah menyiapkan proses meningkatkan daya tahan tubuh dan self healing untuk kita. Oke, guys, akhir kata saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you again.